Fauzan gagalkan rencana Alia yang ingin mengacau di acara pembukaan kantin barunya Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan melihat pembukaan kantin Rindu yang dinamakan dengan Kantin Ayunda yang berada di kantornya Fauzan. Di sini semuanya benar-benar bahagia. Ya, apalagi Rindu ya. Ini kan termasuk cita-citanya Rindu ya, guys. Nah, jadi Rindu ini merasa sangat amat bahagia setelah dia mendapatkan kantin. Dan dia tentunya akan leluasa lah untuk mengelola kantin tersebut. Ditambah lagi dia mendapatkan support dari Ayu, orang yang dia sangat amat sayangi. Kemudian dia mendapatkan support dari Bunda Aminah, Fauzan, Adi, bahkan semua orang yang ada di pesantren tuh sangat amat support dengan pekerjaan baru Rindu ini yang memang sudah sangat amat dia inginkan untuk mengelola. Dan dia merasa ya ini adalah momen yang harus dia manfaatkan. Dia nggak mau kalau kantin ini akan hancur. Jadinya dia akan menjalani pekerjaan dia ini dengan sepenuh hati. Dan ya tentunya dengan support dari Ayu dan Fauzan akan membuat Rindu semakin lebih semangat untuk mengelola kantin ini. Kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kalau sekarang nih Fauzan tentu juga sangat amat bahagia sekali karena sebelumnya kan Rindu ditawarkan untuk bekerja atau mengelola kantin di sekolah seninya Pak Indra. Tapi karena Fauzan tidak terima, nggak mau melihat Rindu dekat dengan Indra, jadinya ya dia memberikan kantin tersebut kepada Rindu agar dia bisa dekat dengan Rindu dan bisa melihat Ayu juga setiap harinya. Karena kan mereka nggak bersatu ya guys ya, mereka nggak bersama. Jadi ya ini karena Rindu mau menerima permintaan Fauzan ini tuh ya alasannya ya karena Ayu. Dia ingin melihat Ayu bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Jadi dia ya mau nggak mau menerima Fauzan yang ingin menolong Rindu juga. Kemudian ya ada feedback yang bagus juga nih dari Rindunya sehingga ya pada akhirnya mereka pasti setiap harinya akan bertemu. Kemudian ya tentu hal ini akan bisa membahagiakan lah bagi Ayu. Tapi di sini orang yang paling tidak terima kalau melihat Rindu dan Fauzan ini selalu dekat ya tentu siapa lagi kalau bukan Alia ya guys. Jadi dia merasa sangat amat kesal, marah, tidak terima dengan kebaikan Fauzan terhadap Rindu. Sedangkan kan sebelumnya ya dia nggak bisa mengelola apartemen milik Fauzan. Yang tadinya dia yang selalu mengelola apartemen tersebut, tapi nyatanya sekarang masih berada di tangannya Fauzan atau sudah beralih nama kepemilikan menjadi namanya Fauzan. Ya ini tuh membuat dia tuh jadi kesal, membuat dia jadi uring-uringan. Dan pada akhirnya setelah dia melihat Rindu yang mendapatkan kebahagiaan dari Fauzan, diperbolehkan untuk mengelola kantin kantor, ya ini membuat si Alia tuh ya jadi semakin terpancing nih emosinya untuk ya mengacak-acak Rindu. Karena apa ya, dia nggak kedapatan apa-apa sedangkan dia adalah istri sahnya Fauzan, tapi Rindu yang merupakan mantan istrinya Fauzan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rindu. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya Rindu mendapatkan ini semua ya karena memang dia sudah melewati masa-masa buruk di dalam hidup dia. Jadi sekarang di saat dia sudah menuai kebahagiaan ya tentunya ya nggak boleh juga dong Alia jadi emosi, marah dan tidak terima dengan kebaikan yang sedang dirasakan oleh Rindu sekarang. Ya nggak sih, gimana nih menurut kalian? Alia ini tuh cepet-cepet aja deh beresin dulu aja permasalahan dia dengan Indra. Karena sekarang Indra pun juga semakin bisa menyudutkan Alia. Alia pun sekarang juga sebenarnya nggak tersudutkan gara-gara Indra doang nih guys. Denny nggak bisa bantuin dia. Kemudian Carla juga sekarang sudah semakin membaik. Dia bahkan
merasakan kebaikan dari Rindu dan mungkin saja akan lebih berpihak kepada Rindu. Apalagi Rindu benar-benar perhatian banget dengan Carla. Padahal dulu dia juga kesal ya, mungkin ya nggak kesal sih, ya dia sempat nggak tenang lah hidupnya gara-gara Carla dan Bu Ratih memperlakukan dia dengan buruk. Tapi sekarang dia balas dengan kebaikan, ya membuat Carla ternyata hatinya langsung lembut gitu nih guys. Dia merasa sepertinya memang dia salah selama ini kepada Rindu dan dia nggak mau mengecewakan Rindu lagi. Dia akan berusaha gimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Rindu. Dan ya caranya ya dia akan melindungi Rindu juga dari kejahatan Denny dan dari kejahatannya Alia. Ditambah lagi kan yang menyebabkan dia terjatuh dalam keadaan hamil tuh juga Alia ya guys ya. Jadi kebencian Carla terhadap Alia tuh benar-benar sangat amat luar biasa nih sekarang. Kemudian kalau Bu Ratih sih masih emosian ya sama Carla, sama Rindu. Tapi dengan bujukan dari Carla, ya lambat laun Bu Ratih akan meminta maaf kepada Rindu. Ditambah lagi kan dia sekarang sedang diancam oleh Alia. Kalau ya video dia yang ingin menghilangkan Ayu dari Fauzan akan dia sebarkan, akan dia bongkar kepada Fauzan. Jadinya nanti pada akhirnya Ibu Ratih akan minta tolong juga nih sama Rindu dan meminta maaf atas apa yang sudah dia pernah lakukan terhadap Ayu juga dan terhadap Rindu serta terhadap Fauzan dan Rindu waktu itu. Dan ya di episode kali ini Alia pun juga tersudutkan karena Fauzan ya guys ya. Fauzan kan udah muak banget nih dengan perlakuan Alia terhadap Cantik dan Anggun. Jadinya ya di episode kemarin kita bisa melihat kalau Fauzan itu benar-benar sangat amat emosi, marah dengan Alia yang masih saja memanfaatkan anak-anaknya ini demi keegoan dia. Dan Fauzan mengancam Alia kalau dia akan mengambil hak asuh Cantik dan Anggun sepenuhnya. Dan itu ya membuat Indra sebenarnya tenang. Indra ini bakalan bisa lebih tenang lagi kalau info kematian dia sudah kembali dipulihkan. Sehingga sekarang ya, kalau sekarang kan dia masih tercatat mati ya atau meninggal dunia di mata hukum. Karena surat akta kematiannya sudah ada. Tapi ya bapak sama ibunya sedang berusaha gimana caranya untuk bisa memulihkan akta kematian tersebut agar nanti Indra ini akan lebih mudah untuk mendapatkan hak asuh Cantik dan Anggun dan membuat Alia jadinya ya akan lebih mudah juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah ini nih sebenarnya momen yang sangat amat kita nantikan. Tapi di episode kali ini lagi-lagi kita akan melihat kejahatan dari Alia lagi dan lagi. Jadi di episode kali ini kan kita melihat bakalan ada pembukaan kantin barunya Rindu yang disebut dengan Kantin Ayunda. Jadi ya Alia berusaha untuk mendorong Rindu ke dalam air yang sedang mendidih di dapur. Nah tapi ya pastinya bakalan ada yang melindungi Rindu. Apakah itu Indra, Adi, dan Fauzan kita nggak tahu nih guys. Nah makanya di episode hari inilah kita akan melihat momen penyelamatan Rindu ini. Kemudian yang paling parahnya lagi nih, sekarang Fauzan lagi-lagi menjadi korbannya. Namanya juga wanita playing victim ya guys ya. Indra aja berhasil dijebloskan ke penjara dan berhasil dinyatakan meninggal dunia gara-gara si Alia ini. Fauzan pun juga kemungkinan akan seperti itu. Jadi di episode kali ini si Alia akan berusaha playing victim di pasar, di tengah pasar. Dia merekayasa cerita seolah Fauzan ini sedang mengejar-ngejar dia dan ingin melakukan KDRT terhadap dia atau melakukan pemukulan terhadap dia. Tentu hal ini akan membuat semua orang jadi terprovokasi. Apalagi ya orang-orang pasar ya guys ya. Dia langsung mereka tuh langsung menghakimi Fauzan sepihak. Fauzan babak belur karenanya, dan tentu hal ini membuat Rindu tuh jadi kasihan sama Fauzan pada akhirnya. Dan lagi-lagi yang akan kesal, yang akan marah melihat kedekatan Rindu dan Fauzan ini siapa coba? Ya Alia lagi. Makanya Alia ini tuh kayaknya sulit sekali ya guys ya untuk memperbaiki jiwanya ini sekarang yang memang sudah sangat amat sakit. Bisa dibilang ya sudah gila nih si Alia ini. Tapi ya mau gimana lagi, ini semua kan berawal dari kejahatannya Alia juga. Dan sekarang setelah semua orang tahu kalau Alia ini adalah wanita yang jahat, ya tentunya nanti ketika
Alia berubah menjadi orang yang baik, ya akan sulit bagi orang untuk percaya dengan Alia ini. Jadinya ya sekarang Alia udahlah, jangan lagi usaha untuk ya menghancurkan hidup orang lain, karena pada akhirnya hidup kamu juga yang bakalan hancur, apalagi setelah semua orang tahu tabiat kamu seperti apa, ya kan? Gimana nih menurut kalian? Dan sekarang Denny juga seperti itu, tapi entah kenapa Mimin yakin kalau Denny ini akan berujung baik, dan akan menemukan cinta sejatinya, yaitu Carla. Karena ya di episode kemarin kita melihat ya guys ya, kalau si Denny ini mulai ya bisa dibilang perhatian lah dengan Carla. Dia takut kalau Carla kenapa-napa, dan takut kalau kandungan Carla pun juga kenapa-napa. Mimin sih curiga ya guys ya, kalau sebenarnya yang menghamili Carla itu si Denny ini. Tapi gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.